masuk ke hal yang lebih konkret, kemarin kita lihat kan katanya tidak ada tim transisi, tapi akhirnya muncul juga nih tim sinkronisasi lah, apapun itu ya. Kan isinya kurang lebih monolitik di warnanya. Iya. Pak Prabowo geng di Gerindra gitu. Oh, terus aku pikir loh, kemana orangnya Pak Jokowi? Kemana orangnya Mas Gibran? Oh, itu nggak salah. Karena kan gini, sinkronisasi ini adalah pemerintahan yang ada sekarang dengan pemerintahan yang akan datang. Memang namanya udah pas itu. Pujian nih kepada Gerindra nih, kepada Pak Dasko dan kawan-kawan tim, namanya sinkronisasi. Sinkronisasi itu beda dengan transisi. Kalau transisi itu dari yang lama putus ke yang baru gitu. Jadi perlu ada jembatan kan. Kalau sinkronisasi itu begini dia. Sebetulnya satu tapi kemudian harus dijahit di dalamnya. Harmonisasi. Gitu. Nah, memang Pak Jokowi nggak perlu tim lagi. Kenapa? Timnya itu ya kabinet yang sekarang ini timnya Pak Jokowi. Even Pak Prabowo kan timnya Pak Jokowi. Transisi menuju pemerintahan yang akan datang. Nah, siapa yang akan membawa ini menuju sinkronisasi ke pemerintahan yang akan datang? Ya pasti orang-orang dekatnya Pak Prabowo. Yaitu Partai Gerindra dipimpin oleh Pak Dasko. Nggak salah itu. Udah benar itu. Jadi Pak Prabowo ini ada yang paling memahami adalah orang-orang yang selama ini bersama dia. Walaupun memang menurut saya akan bagus juga kalau ada ditambahkan orang-orang dari luar yang bukan orang-orang Gerindra, tetapi kira-kira paham dengan atau sepemikiran mengenai agenda Indonesia Maju. Supaya apa? Bisa ngelihat hal-hal yang belum tentu bisa dilihat oleh tim sinkronisasi ini yang notabene itu yang monolitik tadi itu ya. Itu kan monolitik itu. Itu yang pertama yang Budi singgung. Ya orang-orang yang di Gerindra gitu yang orang jadi orangnya Pak Prabowo yang kemudian bisa dianggap sebagai garda depan dalam agenda keberlanjutan atau Indonesia Maju ini. Nah, layer 2 aja kan ketua-ketua partai. Iya kan, pasti ketua-ketua partai nih gitu. Nah, dari semua ketua partai koalisi yang sekarang yang kira-kira menurut Mr. Q nilainya paling Indonesia Maju sama paling rendah? Great. Ini agak berat nih. Ini satu topik tersendiri nanti. Kalau boleh yang lain aja lah. Kan udah mumpung nih. Kan nanti Gerindra udah kita take out Gerindra dulu. Akan panjang. Gerindra kita take out dulu. Pak Zul misalnya. Saya cuma bilang begini, bahwa kalau bicara transisi transisi dan pemerintahan Pak Prabowo yang akan datang, itu kata kuncinya sebetulnya dari 8 partai yang sekarang lolos di parlemen. Kita pasti ngomong, mau nggak mau ngomong partai yang lolos parlemen. Karena proses-proses pemerintahan ke depan melibatkan dukungan dari DPR. Jadi dengan berat hati yang tidak masuk ke DPR memang terpaksa nggak kita bahas. Gitu. PSI nggak? Ya nggak ada di parlemen. Nggak ada di parlemen. Nah, dalam konteks 8 partai itu PSI, Gelora, itu PBB, Pak Yusril nggak punya kaki di parlemen. Ada, nanti akan punya peran di eksekutif, tetapi yang kita bahas ini adalah yang peran di parlemen. Di parlemen. Ya ini tiriskan dulu lah ya. Ya betul. Biar nanti diskusinya 2029. Jadi dari 8 itu, Pak praktis sebetulnya kata kuncinya kan cuma 3. PDI, Golkar sama Gerindra gitu. Gerindra udah dari kantong. Gerindra pasti dukung Pak Prabowo, pasti itu, nggak mungkin enggak. PDI? Ya kan? PDI posisinya udah jelas di luar, ya. Walaupun udah jelas gimana? Belum. Orang kata Bu Mega, gua mainin dulu. Iya, dimainin itu dalam konteks bahwa dari sekarang sampai dengan Oktober masih menjadi bagian dari pemerintahan, tidak keluar dari kabinet, gitu. Nah, tidak keluar dari kabinet ini kan juga pertama kan kemungkinan masih merasa perlu punya menteri. Yang kedua supaya kursi DPR jangan berubah undang-undangnya berganti. Ya. Yang ketiga jangan sampai kemudian perubahan undang-undang di pusat berlanjut juga perubahan undang-undang di daerah. Loh, emang dipikir perubahan susunan kedudukan ini kalau terjadi cuma di DPR pusat doang, nggak bisa berubah di provinsi, di kabupaten kota. Iya ya. Jadi gue penasaran, gue baca ini ada yang nulis di kolom komen. Ini narasi kayak begini dari mana asalnya? Ternyata dari sini. Gue baru tahu. Maksud gue bisa sampai Iya dong. Ini sampai diomongin orang ini siapa sumbernya. Iya dong. Ternyata Belum bicara mengenai pilkada, pencalonan pilkada. Jadi ini sebetulnya implikasinya masih panjang.
Jadi sebetulnya istilah Bu Mega gua mainin dulu itu sebetulnya ya pokoknya status quo dulu sampai dengan Oktober, tetapi setelah itu pasti akan oposisi kalau menurut saya. Berarti untuk mengamankan MD3 dan kandidasi MD3 di pusat dan MD3 di daerah kan? MD3 pusat daerah dan kandidasi di pilkada. Kandidasi di pilkada. Nah, kalau PDI kan sejauh ini masih di luar lah. Di luar. Tunnya. Harus diasumsikan di luar ya. Wallahu alam ya. Gerindra satu. Kita kan bukan bicara survei yang istilahnya angka-angka yang proyeksinya itu lebih pasti lah. Ini kan semua kualitatif gitu. Tetapi kita bisa anggap, kita bisa asumsikan bahwa proses-proses yang terjadi dari sekarang sampai dengan bulan Oktober itu tetap dipertimbangkan dengan sangat hati-hati oleh PDI Perjuangan. Nah, kan Golkar juga bagian dari koalisi, kenapa lagi masih dipertanyakan? Harusnya kan Laroy Bafi. Tidak ada keraguan kan. Saya nggak ngomong begitu ya. Poin saya adalah begini. Dia belum jawab dipertanyakan, Bos. Belum. Udah menyimpulkan apa isi dia. Enggak, tadi kan baru sampai PDI. Kan PDI udah. Iya kan? Kan Gerindra udah. Kenapa nggak Gerindra Golkar udah masuk kantong? Kan harusnya kan kayak gitu. Belum selesai memang. Enggak, karena gue pikir satu-satu. Satu-satu. Enggak, PDI kan udah jelas nih. Enggak, lu udah bisa baca otak dia aja. Karena gue udah bisa baca gini. Gerindra udah jelas, nggak perlu dibahas. Harusnya kan Golkar juga nggak perlu dibahas. Harusnya bisa gitu gini. Udah deh, kalau 3 itu Gerindra Golkar fix. Itu gitu. Ini udah paling tulus. Kenapa harus dibedain nih? Makanya gue tanya langsung. Makanya sabar Joko Susu. Barangnya harus dibedain. Kata kuncinya adalah Partai Golkar. Itu saya mau bilang. Kenapa kunci lagi? Kan udah terkunci apalagi. Setia udah. Pak Jokowi, Pak Prabowo 2 jam loh di rumah Pak Erlangga ketawa-ketawa. Kata kunci dalam pengertian untuk bicara konstelasi politik ke depan itu. Satu di dalam, satu di luar. Nah, satu ini sangat menentukan dinamikanya ke depan seperti apa. Kalau dia loyal, maka pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran akan stabil. Termasuk mengusung agenda yang berat-berat itu. Misalnya makan siang gratis, IKN, dan yang lain-lain gitu. Nah, tapi kalau dia miring-miring kepada oposisi, ini pemerintahan Pak Prabowo bisa terganggu. Nah, karena itu Pak Prabowo itu harus betul-betul memikirkan kepemimpinan di Partai Golkar ini, siapakah yang bisa menjamin stabilitas politik tersebut gitu. Mengingat tahun depan itu, akhir tahun ini akan ada Munas Partai Golkar. Ya. Apakah Airlangga, apakah misalnya sekarang beredar nama Agus Gumiwang Kartasasmita, atau misalnya Bambang Susatyo, atau misalnya Pak Luhut, atau misalnya Bahlil, atau nama yang lain-lain. Gitu. Pak Jokowi sendiri. Kalau menurut saya, kalau buat saya, orang yang paling bisa menjaga bisa digaransi untuk loyal kepada agenda Indonesia Maju ya Pak Jokowi. Alasannya karena Pak Jokowi yang melahirkan dan menjadi bapak kandung untuk gagasan Indonesia Maju ini. Gitu. Dan pada titik itu Pak Prabowo selama pertarungan kemarin sudah menjadi penerusnya Pak Jokowi. Dan apa-apa yang menjadi agenda Indonesia Maju itu notabene itu sudah menjadi komitmen yang sama dari Pak Prabowo. Bahkan sebelum masuk ke dalam kabinetnya Pak Jokowi. Ini yang saya sebut bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu saling menemukan satu dengan yang lain itu. Pak Jokowi itu gift bagi Pak Prabowo itu gift bagi Pak Jokowi. Itu maksud saya. Ini kan sampai hari ini. Tetapi kita bisa membuat proyeksi-proyeksi di antara orang-orang yang ada ini, siapa yang ke depan akan punya potensi untuk kebersamaan yang lebih kuat. Kan saya udah bilang dari awal, mencari titik temunya yang paling besar gitu. Mencari titik temu yang paling besar. Pada hari ini titik temu paling besar Pak Prabowo itu dengan Pak Jokowi. Sama Pak Erlangga. Baik ke belakang maupun ke depan. Gitu. Ya, kita kembalikan kepada Pak Prabowo ya. Kepada Pak Prabowo untuk menjawab ini. Inilah salah satu tantangan besar bagi Pak Prabowo dalam perjalanan beberapa waktu ke depan. Untuk mengambil kesimpulan. Dia percayanya kepada siapa? Kepada Erlangga? Kepada AGK? Pada hari ini kan Pak Prabowo kan berkepentingan dengan kepemimpinan di Partai Golkar. Komunikasi pasti terjadi dengan Pak Erlangga. Tapi apakah komunikasi dengan AGK tidak terjadi? Sorry saya yakin terjadi juga.
Tunggu. Komunikasi Pak Prabowo dengan Erlangga, iya Pak Prabowo dan jalan. Pak Prabowo dan tim lah diperluas lah. Iya Pak Prabowo dan tim dengan Erlangga jalan. Jalan. Tapi apakah Pak Prabowo dengan AGK nggak ada komunikasi? Sorry ya gitu. Dengan Bamsud, apakah tidak terjadi komunikasi? Pasti ada. Apakah dengan Luhut tidak terjadi komunikasi? Itu pasti. Pasti, ya kan gitu. Pak Prabowo dengan Pak Luhut itu gimana nggak komunikasi? Kan? Itu. Tapi kan ini apakah dengan Pak Jokowi tidak terjadi komunikasi? Tapi kan ini lebih dari soal yakin-yakinan dan percaya-percayaan. Kalau kata Mr. Q tadi di awal bahwa matematika politik itu rasionalitas. Platform tertinggi. Nah, dalam realitas politik kan yang Pak Jokowi dari nama yang Mr. Q sebutkan tadi kan nama yang terkuat sebenarnya. Punya elektabilitas, punya pernah presiden 2 kali segala macam. Ini akan sangat berbeda dengan dulu Pak Jokowi dorong Pak Erlangga. Karena Pak Erlangga yang paling lemah di antara nama-nama yang ada. Jadi akhirnya kalau pakai kacamata Pak Harto, yang paling lemah diangkat, dia butuh perlindungan, dia akan loyal. Gitu. Nah kalau ini kan logikanya agak sulit nih membayangkan Pak Jokowi jadi paling lemah sebelum jadi ketua Golkar, bos. Itu maksudnya. Setelah jadi ketua Golkar kan dia sudah kuat. Jadi kata kuncinya sekarang bukan kuat-kuatan, tetapi siapa yang lebih loyal. Siapa yang lebih bisa dipercaya untuk mengawal agenda Indonesia Maju? Nah, itulah tanpa reserve ya. Ukurannya tanpa gimana? Reserve. Ukuran kepatuhan, keloyalan, ketulusan. Bisa lihat proses-proses ke belakang. Sekarang bandingkan antara Jokowi dengan Airlangga. Siapa yang memberikan lebih banyak kepada Prabowo? Siapa yang lebih berjasa kepada Prabowo? Siapa yang garisnya lurus? Siapa yang mau belok-belok? Ya kan? Pada hari ini misalnya, balik lagi saya ulang tuh. Udah saya pernah sampaikan di tempat yang lain. Di Golkar itu ada lembaga-lembaga yang dirangkul untuk survei, itu orang-orang yang menyerang Pak Jokowi dan menyerang Prabowo. Misal SMRC, Carta Politika, Polmark itu menyerang. Ya oke, Hasan Nasbi, Cirus, M. Kodari, Indobarometer nggak dimasukin nggak apa-apa. Tetapi yang nyerang-nyerang jangan dimasukin dong. Menurut saya itu menunjukkan tidak ada keberpihakan terhadap Pak Prabowo. Kalau gini loh, bos lu diserang-serang, ya kan? Habis itu lu masukin orang yang nyerang itu ke dalam tim lu. Logis nggak tuh? Hormat nggak sama bos lu? Menurut gua enggak. Menurut gua gitu. Dan ini nyerangnya udah bukan nyerang politik, tapi nyerang personal. Nyerang personal, nyerang politik juga, mau memakzulkan dan seterusnya. Kalau dalam konteksnya EF, menurut saya itu menggambarkan bahwa hatinya itu ada atau tidak gitu loh. Itu. Hatinya ada atau tidak? Hatinya silahkan simpulkan sendiri. Sekali-sekali kita bahasa politik lah. Kalau gayanya menghindari delik. Saya kan udah mulai diserang-serang nih misalnya. Wah itu kok dari surveinya nggak akurat itu tahun 2023 katanya surveinya 7,7 kemudian ternyata Golkar 15. Bos, survei setahun lalu kemudian Anda anggap linear dengan tahun depan itu dari Anda tuh nggak ngerti survei, ya kan? Iya kalau setahun tuh udah berubah banget, perubahan-perubahan bisa terjadi. Iya. Anda kan mengambil tindakan atas hasil-hasil. Iya, gitu. Kecuali Anda diam. Iya. Artinya Anda berjuang. Iya, betul. Yang kedua, kalau bicara Pilpres, siapa orang paling akurat? Kan ya Mr. Q lah kan begitu kan. Iyalah. Yang lu nggak berani ngomong kok, kita yang ngomong kok. Gitu. Iya. Dulu awalnya waktu bulan Oktober potensi menang, tapi belum sekali putaran. Kita bertindak kan jadi sekali putaran kan begitu kan. Ini kan menjawabnya hari tadi kan gitu. juga Mr. Q kalau jadi menteri Pak Bowo. MQ itu bukan lagi Mr. Q. Menteri Kodari. Apalagi yang urusan podcast ini kan. Jangan sampai yang urusannya membangun jalan kan jauh dari kita kan. Jadi kita pasti terproteksi kalau karena sesama podcaster kan. Menteri PU gitu kan nggak ada hubungannya sama kita kan. Kita undang Mr. Q malah dicor nanti depan sama stafnya. Suruh Pak Menteri Bang gitu. Iya. Tapi sengaja saya nggak jawab. Pertama kan memang nggak mutu. Masa survei tahun lalu disamakan dengan tahun ini kan jelas nggak mutu itu. Yang kedua nggak ngomongin soal Pilpres gitu. Setahu saya juga lembaga lain ada kok yang memang angkanya juga masih kecil-kecil Partai Golkar pada waktu itu. Jadi
Mr. Q menganggap Erlangga sudah pasti tidak akan tegak lurus kepada agenda keberlanjutan. Kalau yang ke depan itu kan nggak ada yang namanya pasti ke depan itu. Siapa sih yang bisa memastikan ke depan? Tapi dari apa-apa yang sudah terjadi di masa lalu dan terjadi sejauh ini kan kita bisa membuat yang namanya proyeksi itu, ya toh. Rasan-rasanan Atau saya ganti pertanyaannya, Mr. Q saya terpengaruh Budi itu pertanyaan kayak gitu. Itu mojokin orang. Berarti menurut Mr. Q sudah diproyeksikan Erlangga tidak lebih baik daripada Pak Jokowi apabila kita kembalikan kepada Pak Prabowo untuk mengambil keputusan. Beliau pasti punya penilaian pribadi ditambah dengan analisa orang-orang sekitarnya. Balik lagi. Kan salah satu cerita yang paling penting, bagian yang paling penting dari film W itu adalah soal keputusan Amerika Serikat, keputusan seorang W itu untuk menyerang Irak tuh. Ya. Terjadi perdebatan yang intens antara orang-orang dekatnya Pak W ini, gitu. Mr. W. Mr. W. Jadi posisi yang aktif banget menyerang itu Rumsfeld, ya kan, Dick Cheney, kan. Ya. Kita manfaatkan momentum ini untuk mengeliminir semua potensi serangan kepada Amerika. Iya, ini ex perang Teluk Satu nih ya, iya, Rumsfeld sama Cheney nih ya. Justru yang paling moderat adalah Colin Powell. Yang notabene adalah latar belakangnya militer. Justru pendekatannya malah lebih hati-hati. Dia bilang masalahnya di sini, kenapa kita nyerang ke sana gitu. Iya. Lalu bagaimana terjadi kesalahan informasi bahwa diasumsikan ada senjata pemusnah massal ya. WMD kan gitu, Weapon of Mass Destruction. Tapi ternyata kan setelah diserang kan nggak ada. Dan film itu berhenti di titik Mr. W ini marah-marah. Kalian ini bagaimana sih? Kok senjatanya kok nggak ada gitu loh? Kok tipu gua sih? Kalau tipu gua sih, gitu loh. Nah, bayangkan untuk hal yang bersifat sangat fisik ya, seperti keberadaan senjata pemusnah massal, itu data intelnya bisa salah, penilaian bisa salah. Keputusannya bisa salah, apalagi yang sifatnya kualitatif. Akhirnya kan perasaan gitu.